Gimana Su? Sehat Su? Bicara soal kereta yang disebut Malord, maka tidak bisa dilepaskan dari Raja Cendekiawan Keraton Sumenep, yaitu Sultan Abdurrahman. Karena beliaulah yang mendapatkan hadiah kereta yang disebut dengan Malord tadi dari Raja Raffles. Sultan Abdurrahman Pakunataningrat memerintah kerajaan Sumenep dari tahun 1811 sampai 1854. Pada periode kepemerintahan yang ke-32, putra dari Panembahan Sumolo, Sultan Abdurrahman sebagai sosok cendekiawan, dia menguasai 7 bahasa, termasuk Inggris dan juga Portugal, bos. Bahkan konon versi lain dari cerita leluhur, Sultan Abdurrahman menguasai sekitar 40 bahasa. Emang ngeri ya Su, udah raja, religius, cendekiawan pula. Lanjut Su, gini Su. Sultan Abdurrahman selain sebagai pemimpin Sumenep, beliau adalah pencetak rekor menulis Al-Quran dalam waktu semalam. Bayangin, Al-Quran yang 30 juz ia tulis hanya dalam waktu semalam. Dan juga nih, sebanyak 55 naskah karyanya kini masih tersimpan rapi di Museum Kabupaten Sumenep. Beliau pula yang menemukan asta Sayyid Yusuf di Talango Su, mendapat gelar doktor kehormatan dari Raja Inggris, dan pernah bertapa di Gua Jeruk Lenteng Sumenep, dan beliau dimakamkan di Asta Tinggi Sumenep Su. Lanjut Su. Fenomena kereta yang disebut Malord merupakan hadiah dari Sir Thomas Stamford Bingley Raffles atau Raffles lah, yang mana ia merupakan seorang gubernur Letnan Hindia Belanda yang ke-39. Ia memerintah pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Jadi, Raffles atau Raffles ini merupakan warga negara Inggris yang berhasil mendirikan negara kota Singapura. Selain itu, Raffles atau Raffles juga dikenal sebagai orang yang menciptakan kerajaan terbesar di dunia Su. Jadi gini Su, kereta kencana yang merupakan hadiah kerajaan Inggris atas keberhasilan Sultan Abdurrahman menerjemahkan teks dalam bahasa Sanskerta pada tahun 1811. Dalam beberapa literatur disebutkan Sultan Abdurrahman Pakunataningrat juga mendapat gelar doktor kesusastraan dari pemerintah Inggris karena beliau pernah membantu Letnan Gubernur Jenderal Raffles untuk menerjemahkan tulisan-tulisan kuno di batu. Anggaplah kayak prasasti atau naskah-naskah kuno. Ya wajar beliau bisa ya Su. Beliau kan menguasai berbagai macam bahasa. Hingga dalam buku karya Raffles yang sangat monumental yaitu History of Java, Sultan Sumenep Pakunataningrat yang saat itu masih bergelar Panembahan Natakusuma dan Adipati Semarang Surwadi Menggolo V menjadi kontributor sekaligus narasumber dalam buku History of Java tersebut Su. Gimana, lanjut Su ke dalam prahara kereta kencana Malord. Gini Su, sepintas semua bahan kereta terbuat dari kayu, termasuk rodanya. Namun luarnya dilapisi besi. Kereta ini terakhir digunakan pada tahun 1995, yakni oleh Bupati Sumenep Soekarno Marsaid kala itu, di mana terakhir masa kepemimpinannya pada tahun 2000. Setelah beliau, tidak ada yang berani menunggangi kereta Malord tersebut. Dalam bahasa Madura mungkin ada istilah cangkolang, yang mana hal tersebut merupakan sebuah sikap yang ngerasa nggak pantas untuk menaiki, menggunakan, atau bahkan bersikap karena sebuah penghormatan yang tinggi atas pemiliknya. Dalam kasus ini, Sultan Abdurrahman Pakunataningrat yang terkenal alim, raja yang bijaksana, sufi, bahkan menguasai berbagai macam bahasa tadi ya Su. Ada yang lucu Su dari penamaan kereta Malord. Menurut kisah,
Orang Sumenep sejak dulu kala menyebut kereta kencana Sang Sultan dengan sebutan Melor. Sebutan itu hanya pelesetan lidah secara nggak sengaja, kayak gimana ya, kayak orang nggak paham bahasa terus digampangkan lah gitu loh. Yang sebenarnya kan my lord merupakan bahasa asing dari negeri British gitu, British accent lah misal, yang artinya tuanku atau tuan saya. Namun orang-orang Madura ataupun orang Sumenep pada khususnya menyebut kereta my lord tersebut dengan melor, yang gak jauh beda lah, kayak melor, my lord, iya gitu-gitulah. Kayaknya kayak meleset-meleset dikit, digampangkan jadi daripada my lord kan lebih enak melor gitu loh. Melor gitu loh. Paham Su? Sebenarnya nih Su, soal kereta kencana My Lord dikisahkan oleh Haji Kurniadi yang merupakan salah satu pejabat teras di Pemkab Sumenep. Jabatannya waktu itu Kabak Kesra dan Kemasyarakatan Seddakap Sumenep, tepatnya di masa Bupati Sugondo. Jadi gini Su, sekitar 1990 silam, Kurniadi mendapati kereta kencana keraton sudah tidak utuh, bahkan sudah tak berbentuk, hanya roda kereta dan pirnya doang. Lalu atas keprihatinan beliau mengutarakan niatnya pada bupati untuk merancang kereta kencana meski sudah tinggal beberapa bagian kecil. Setelah disetujui, diajukanlah permohonan bantuan renovasi pada Pemprov. Namun karena tidak adanya literatur mengenai gambaran asli kereta kencana Melor, akhirnya Kurniadi memutuskan mengundang para ahli pembuat kereta kencana dari Keraton Jogja. Sekitar 7 orang yang diutus oleh Keraton Jogja. Setibanya ke-7 orang tersebut lalu minta izin untuk menyepi atau melakukan laku tirakat di Asta Tinggi Sumenep agar mendapatkan petunjuk secara batin. 7 hari 7 malam 7 ahli pembuat kereta itu menyepi. Setelah itu mereka pamit pulang ke Jogja untuk memulai pekerjaannya sembari membawa roda dan pirnya ke Jogja. Hingga kurang lebih 3 bulan kereta kencana Melor pun kembali ke Sumenep. Begitu Su. Lagi Su ke masa Sultan Abdurrahman Pakunataningrat. Dalam beberapa literatur, kereta kencana Melor jarang digunakan oleh sang sultan. Bahkan menurut sebuah riwayat sesepuh Sumenep, kereta itu tidak pernah bahkan digunakan oleh sang sultan. Sultan dikenal sebagai pribadi yang suka menjalankan laku tirakat dan hidup bersahaja. Bahkan tidak jarang beliau menyepi dan bepergian tanpa ditandu. Sultan juga dikenal sebagai pribadi yang menjauhkan diri dari keduniawian. Bahkan pernah dalam sebuah pertemuan para adipati di Jawa, beliau menempatkan emas sebagai terompahnya, atau bahasa sempilnya menjadikan emas sebagai sandal lah. Saat semua adipati kala itu menempatkan emas di atas kepalanya, menurut cucu pinter saut itu yaitu Sultan Abdurrahman, dunia sesungguhnya hina, jadi harus di bawah telapak kaki, bukan di atas kepala. Kira-kira begitu menurut Sultan Abdurrahman Pakunataningrat. Gimana ya Su? Sumpah emang keren Su. Sultan Abdurrahman Pakunataningrat. Ya udah ya Su, kalau mungkin dari teman-teman ada pendapat lain atau versi lain bisa ditulis di kolom komentar. Bye Su. Bye Susu. Nah, gitu-gitu. Pokoknya Su. Yang menonton semuanya channel ini Su. Gitu.